Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan bab-bab yang ada di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, yang itu sebuah kitab yang berisi tentang keutamaan ilmu, penuntut ilmu, ulama, dan bagaimana adab-adab penuntut ilmu dan mengajarkannya. Ini kitab yang sangat baik sahabat sekalian untuk bisa kita simak isinya. Yang kitab ini ditulis oleh Al-Imam Badruddin Ibnul Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa manfa'na bi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Nah, untuk bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya, saya akan bacakan yang pertama surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, kemudian juga disebutkan Ibnu Abbas berkata, Al-ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Ulama itu berada di atas orang-orang mukmin dengan 700 derajat. Masya Allah sahabat, 700 derajat. Dan yang lebih istimewa lagi, Ibnu Abbas mengatakan ma baina darajataini, jarak antara dua derajat itu adalah mi'atu amin, 100 tahun. Masya Allah, luar biasanya keutamaan orang-orang yang berilmu sahabat sekalian. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa, yang berhak untuk disembah kecuali Dia, sebagai yang menegakkan keadilan, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menjadi saksi, bersaksi yang demikian. Jadi syahidallah, Allah bersaksi tidak ada ilah kecuali Dia, dan siapa yang bersaksi terkait dengan hal itu adalah para malaikat, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi para malaikat dan orang-orang berilmu juga bersaksi yang demikian ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, lalu menyambungkannya dengan malaikatnya, kemudian menyambungkannya dengan ahlul ilmi. Jadi ini sebuah keutamaan yang diberikan Allah, bahwasanya orang berilmu itu punya kemuliaan, punya keutamaan, punya kehormatan. Kemudian Allah juga menambahkan di ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah yastawi, apakah sama antara orang-orang yang ya'lamun dan orang-orang yang la ya'lamun. Nah, jadi ketika Allah itu menggunakan istifham atau kata tanya hal, bukan berarti Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi pertanyaannya ada pertanyaan retoris, teman-teman sekalian. Apakah sama? Jadi bahasanya itu, kalau mungkin bahasanya orang sekarang ya, anak sekarang itu, emang kalian nggak ngerti apa perbedaannya tuh? Kan jelas gitu. Jadi pertanyaan hal yastawi itu untuk menunjukkan bahwasanya jelaslah berbeda antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Dengan Allah menggunakan kata hal yastawi, emang sama gitu. Jelas tidak sama. Karena secara zahir itu orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu jelas mempunyai perbedaan. Maka kemudian di dalam surat dalam ayat yang lain, yaitu
Dalam surat An-Nahl ayat 43 Allah menyampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini masih sebagian ya, nanti kita akan sambung di video-video berikutnya, bahwasanya di sini kita melihat Allah memberikan keutamaan, Allah menunjukkan keutamaannya ahlul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu, punya keutamaan di hadapan Allah. Allah menunjukkan derajat yang tinggi di antara mereka, derajat yang tinggi bagi ahli ilmu, bahkan lebih tinggi dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, tentunya siapa yang berilmu, jelas berilmu ya dia haruslah orang yang beriman, yang jelas dia seorang muslim, dia orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, tapi dia punya keutamaan, dia tidak sekedar beriman tetapi dia adalah ahlul ilmi. Maka sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi sebuah peringatan atau menjadi sebuah petunjuk bagi kita untuk bekalilah diri kalian dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apa? Jelas ilmu yang mengantarkan kita kepada keimanan, mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang jelas dia adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariah, mulai dari ilmu akidah, ilmu syariah, yang dari situ kemudian kita akan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang senantiasa mengikatkan perbuatan kita itu dengan perintah dan larangan Allah. Tidak langsung melakukan perbuatan, tapi sebelum melakukan perbuatan kita pastikan bahwasanya perbuatan kita itu jelas hukumnya di hadapan Allah. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu haram, ataukah sekedar makruh, atau mubah-mubah saja. Dari situ kita akan menimbang, kita akan mengukur, karena usia kita tidaklah panjang teman-teman, sahabat-sahabat muslimah sekalian. Waktu kita tidak panjang, maka bagaimana kita memanfaatkan usia kita itu dengan efektif? Bagaimana usia yang ada itu kita habiskan untuk melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita, untuk kemudian menambahkan dengan amalan-amalan sunnah, dan tentunya kita akan mengurangi amalan-amalan mubah dengan tentunya meninggalkan semua yang diharamkan, dan sebisa mungkin juga meninggalkan yang makruh. Rasulullah SAW, beliau itu yang mubah saja banyak yang beliau tinggalkan, karena kita tentu Rasulullah memberikan contoh kepada kita, jangan sampai kemudian waktu kita terbuang sia-sia dengan terlalu banyak kemubahan yang kita lakukan. Maka dari itu, yuk sahabat sekalian, bekali ilmu sebanyak-banyaknya. Ayo mengkaji Islam, kajilah Islam. Jangan hanya sedikit-sedikit, tapi kajilah Islam itu secara keseluruhan, dan jangan sekedar mengkajinya hanya dengan membaca sosial media, tapi kita butuh guru, kita butuh ulama, kita butuh para ustadzah, para ustadz yang akan mengajarkan kita bagaimana sebenarnya makna-makna dari kalamullah atau makna-makna dari sabda-sabda Rasulullah itu, sehingga kita memahami maknanya dengan benar. Kita harus berguru, kita harus mengkajinya dari kitab-kitab Taurat supaya kita tidak salah paham terhadap agama kita. Wallahu a'lam bishawab wa Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.